Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmin nahdah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, untuk tidak memperpanjang Bapak sekalian, insyaallah sesuai tema yang sudah di-share hari ini, insyaallah kita akan membahas sedikit kajian tafsirul Quran, kajian tentang bagaimana kita memahami ayat-ayat, bagaimana kita memahami ayat demi ayat-ayat Al-Quran ini. Terutama hari ini kita akan bahas tentang surat Luqman, suratul Luqman ayat 12 sampai 19. Singkat cerita, singkatnya, ayat-ayat kita ini akan berbicara secara ringkas tentang kita sebagai orang tua, bagaimana cara kita mendidik yang benar sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, heboh kasus anak pejabat ya, yang kemudian mengeroyok salah seorang anak SMA ya, masih anak SMA bernama David, sampai hari ini masih di rumah sakit. Nah, ini menjadi satu kemirisan bagi kita semua. Anak sekecil itu sudah kroyok-kroyokan, belum usia masih baru beranjak dewasa, remaja ke dewasa, tapi sudah hampir membunuh nyawa. Itu bagi kita satu keprihatinan. Apa sebabnya? Kenapa sampai anak-anak baru seusia remaja SMA sudah bertindak sejauh itu? Sampai sejauh itu. Oleh karenanya hari ini insyaallah kita akan membahas ayat-ayat kita tentang tuntunan Al-Quran. Bagaimana sih cara kita sebagai orang tua mendidik, membina, membimbing anak-anak kita sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Terutama sesuai dengan ayat kita yang akan kita jelaskan di surat Luqman. Boleh dibuka ayat 12 sampai dengan 19. Semoga nanti di akhir kita mendapatkan manfaat dan bisa kita amalkan ayat-ayat kita ini. Sebelum kita lebih jauh, kita baca dulu. Mungkin Bapak Ibu yang bawa di handphonenya ada Al-Quran digital, kita baca bersama-sama. Semoga kita mendapatkan rahmat daripada membaca Al-Quran. Kita baca surat Luqman ayat 12 sampai seterusnya ya. Silahkan dibuka dulu. Baik, mungkin sudah dibuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي
ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Sadaqallahul Azim. Kurang lebih nanti kita akan bahas satu persatu, ayat demi ayat, kata demi kata ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Baik. Tadi di awal saya sampaikan ayat ini secara ringkas berbicara tentang bagaimana cara kita sebagai orang tua, mungkin yang juga baru nikah belum punya anak, atau baru saja menikah, atau sudah punya anak. Saya kira nasihat kita hari ini, ayat-ayat ini sangat penting untuk kita dalami, untuk kita pahami, supaya kita benar-benar tahu cara yang benar mendidik anak, dan anak kita insya Allah akan menjadi generasi yang terbaik ke depannya, generasi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Sungguh kata Allah, telah kami beri Luqman itu hikmah. Sebelum lebih jauh, Luqman itu bukan nabi. Kuat pendapat, Luqman bukan nabi, tapi orang biasa. Bahkan ada yang menyebut dia adalah seorang budak berasal dari negara Ethiopia, Sudan. Ada yang bilang Sudan. Budak hitam, tapi dimuliakan oleh Al-Quran. Bahkan diabadikan namanya dalam Al-Quran. Kenapa? Karena dia diberi keistimewaan oleh Allah. Dia memiliki keistimewaan namanya Al-Hikmah atau Hakim, yaitu bijak. Ada orang setiap memutuskan sesuatu pasti tergesa-gesa, terburu-buru. Ini tidak bijak. Akhirnya nanti keputusannya blunder. Ada orang kalau mutusin sesuatu tenang, pelan, akhirnya nanti keputusannya bagus. Orang ada yang tidak diberi kebijaksanaan, ada yang diberi kebijaksanaan. Nah, orang yang paling bijak, yang dicatat oleh Al-Quran, yang diberikan kebijaksanaan adalah Luqman Al-Hakim. Maka surat ini dinamakan surat Luqman. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Sungguh telah kami berikan bagi Luqman itu, kalau orang NU menyebutnya Sayyidina Luqman. Sayyidina Luqman itu al-hikmah, kebijaksanaan. Apa itu? Salah satu kebijaksanaannya adalah anishkurlillah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kata para ulama ada 3. Satu, bil qalbi. Dapat nikmat, alhamdulillah. Hati langsung bergetar. Langsung mengkonfirmasi ini dari Allah. Siapa saja yang begitu merasakan nikmat, misal makan baru masuk, baru sampai di kerongkongan, hati sudah berucap alhamdulillah, sungguh arsy Allah bergetar seketika itu. Tanda malaikat-malaikatnya Allah sungguh ridho dengan apa yang kita lakukan. Jadi syukur yang pertama dalam hidup adalah bil qalbi. Hati kita alhamdulillah. Syukur yang kedua bil lisan, diucapkan alhamdulillah. Syukur yang terbaik yang ketiga adalah bil amal, dengan perbuatan. Ketika kita mendapat nikmat, cara mensyukurinya dengan amal adalah mengerjakan sesuai dengan tujuan nikmat itu. Contoh, kalau kita mendapatkan anak, dikasih Allah anak, bagaimana cara kita mensyukurinya? Ya dengan dibimbing, dengan dibina, dengan dicontohkan, dengan diberi qudwah. Kalau kita diberi rezeki uang misalnya, bagaimana cara mensyukurinya? Nah, dengan kita gunakan ke jalan Allah. Kita jalan untuk membiayai anak pesantren, membiayai istri dan anak kita, dan lain sebagainya. Kalau uang, kalau rezeki yang diberikan Allah, kita gunakan untuk ke diskotik misalnya, atau ke hal negatif, maka itu masuk kepada sebutan kufur nikmat. Maka dikatakan di sini, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang kufur nikmat, sungguh Allah tidak butuh. Allah sudah kaya, Allah teramat kaya, tidak butuh syukurnya kalian. Yang butuh syukur itu kita, karena wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang syukur, kesyukuran itu, manfaat kesyukuran itu akan kembali untuk dia sendiri.
Siapa yang kufur, ya manfaat atau mudarat dari kekufuran itu kembali ke dia sendiri. Allah tidak butuh. Allah ghaniyun hamid. Allah itu kaya dan hamid, terpuji. Kenapa? Ada orang kaya kikir, tercela. Ada orang kaya pelit, bakhil, tercela. Tapi Allah ghaniyun hamid, yang terpuji. Nah, ini ayat kita yang pertama. Yang kedua, mulai di sini tentang bagaimana Luqman menasihati anak-anaknya. Dikatakan, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Nasihat pertama. Ketika Luqman menasihati anaknya, ibni, ya bunayya la tusyrik billah. Ini yang pertama, Pak. Yang perlu kita tanamkan ke anak-anak adalah tauhidkan Allah. Jangan sekutukan Allah. Jangan sekutukan Allah. Esakanlah Allah. Ini yang pertama. Dan kalau kata para ulama, kalimat wa huwa ya'idhu fil mudhari' itu maknanya pengulangan. Walhasil nasihati anak nggak cukup sekali. Tapi terus konsisten berulang. Nasihati apa? Yang pertama, la tusyrik billah. Jangan sekutukan Allah. Karena kenapa? Sekali kita kafir, seluruh amal tertolak. Kunci ini. Orang banyak dosa. Dosanya segelimangan. Luar biasa banyak. Tapi bertauhid. Tapi iman kepada Allah. Masih ada peluang masuk surga. Tapi mau sebaik apapun orangnya, kalau tidak beriman, tertolak. Nah, jadi prinsip pertama, ajaran yang kita sampaikan kepada anak, dan berulang ini nyampainya adalah, la tusyrik billah. Jangan sekutukan Allah. Tauhidkan. Ini diulang-ulang terus. Mau anaknya sudah remaja, sudah pesantren sekalipun, tetap sampaikan. Karena makna ya'idz itu ulang-ulang. Nah, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling luar biasa. Tidak ada kezaliman yang paling besar melainkan mensekutukan Allah, melainkan syirik. Nah, tapi ada catatan. Ketika menasehati, kalau bahasa Ari Lasso, sentuhlah ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milikmu selamanya. Bagaimana penerapannya? Kita baca, ya bunayya. Kalimat ya bunayya itu artinya bukan sembarangan. Kalau ya ibni atau ya abna, itu wahai anak. Tapi kalau ya bunayya artinya wahai anakku tersayang. Jadi, sebelum kita menasihati anak, panggil dulu dengan panggilan yang indah. Senengi hatinya dulu. Jangan tong sini tong. Dengerin gua nih. Jangan begitu. Tapi panggil dengan panggilan yang indah. Ya bunayya. Luqman memanggil anaknya. Wahai anakku sayang sini. Sini bapak nasihati. Dengan lembut. Bukan dengan bentak-bentak. Ya, jadi sebelum menasihati, sentuh dulu hatinya. Panggil ia dengan ucapan yang paling ia sukai. Kalau dalam Al-Quran dikatakan, ya bunayya. Bukan ya ibna. Ya abna, bukan. Tapi ya bunayya. Wahai anakku sayang. Ya, sama kayak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bapaknya kafir. Tapi manggilnya, ya abati. Jadi panggilan itu ada 3, Pak. Nanti kalau bapak yang baru-baru ini. Panggilan sebagai bapak itu ada 3. Pertama, abi. Abi itu kalau bahasa Arabnya, wahai ayah yang saya hormati. Bapak lah kalau bahasa Indonesia. Pak, anak manggil bapak, Pak. Gitu. Abi, lawannya umi. Kalau ibunya umi. Yang kedua, ada namanya buya. Buya, wahai ayah yang aku sayangi. Buya, kalau istrinya Umayyah, wahai ibu yang aku sayangi. Yang terbaik panggilannya adalah ya abati. Al-Quran nih. Makanya dalam surat Ibrahim itu ya abati inni. Nabi Ibrahim panggil ayahnya ya abati. Padahal bapaknya kafir itu. Abati artinya wahai ayah yang saya hormati dan saya sayangi. Kalau ibunya amati. Jadi ya abati, ya amati. Kalau anak panggilannya ya bunayya, bukan ya abna, tapi ya bunayya, wahai anak yang kusayangi. Jadi sebelum kita nasihati anak, pertama
kita sentuh dulu hatinya, jangan sampai dengan cara-cara yang kasar, dengan panggilan-panggilan yang indah. Kemudian ada satu lagi yang ingin saya sampaikan dari ayat yang satu ini, wa idz qala Luqmanu libnihi ini, bahwa bapak-bapak, seorang ayah, fungsinya di keluarga bukan hanya menjadi mesin uang, bukan hanya menjadi printing money, bukan hanya menciptakan uang, bukan hanya menafkahi, tapi ini yang menasihati ini Luqman, ayah. Maka nasihat itu paling mengena kalau ayah yang nyampein. Jadi bapak-bapak ini yang jarang nasihati anak atau males nasihati anak, udah no sama ibu aja no, sama ibu aja no. Ingetin Bu ya, Al-Quran mengajarkan Luqman lah yang menasihati anak. Artinya ayah lah yang menasihati anak. Bukan berarti ibu enggak, ibu juga iya. Tapi maksudnya begini, ayah jangan hanya sibuk kerja, tapi punya porsi juga membimbing anak, membina anak. Sampaikan kata-kata yang baik, ajaran-ajaran yang baik, bimbingan-bimbingan yang baik. Maka dikatakan wa iz qala Luqmanu libnihi. Yang menyampaikan amanah nasihat itu ayah. Ya. Kita pulang ke rumah, sesempatkan waktu kita menasihati anak. Jangan segala semua tentang anak udah sama mama aja sana. Sama mama aja sana. Saya capek kerja, jangan begitu. Urusan nasihat menasihati anak juga urusan ayah. Dah. Itu ayat kita yang pertama. Yang kedua. Kemudian وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Ini Allah agak sedikit, tadi kan dialog Luqman sama anaknya, ini agak sedikit Allah masuk. Ini Allah ini yang bukan perkataan Luqman. Dan kami wasiatkan kepada seluruh manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ingat ya, kata-katanya, termnya berbakti, bukan tidak durhaka. Karena begini, sebagian anak beranggapan, yang penting kan saya tidak durhaka. Oh no, perintah Al-Quran adalah berbakti. Kalau dalam surat Al-Isra itu, birrul wa barrom biwalidati. Kalau yang kita biasa dengar, birrul walidain. Kita disuruh berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana bir itu? Kalau saya terangkan begini. Birrul walidain. Bir itu artinya baik. Baik itu banyak Pak. Khair, baik. Hasan, baik. Bir, baik. Tapi kenapa untuk berbakti kepada orang tua, Al-Quran menggunakan kalimat birrul walidain? Karena begini. Kalimat bir itu adalah puncak daripada kebaikan. Gini, kalau saya disakiti sekali, saya maafkan, itu baik namanya. 2 kali disakiti, masih sangat baik. 3 kali saya maafkan disakiti, luar biasa baik. Tapi berkali-kali disakiti, saya masih maafkan, itulah bir. Tuh sebutan Al-Quran. Atau kalau dalam surah Al-Baqarah itu, kalau kita memberi sesuatu yang kita punya, tapi udah nggak terlalu penting, itu masih namanya baik. Tapi memberi sesuatu yang kita cintai, apa sih yang baru aja kita seneng-senengi, kita kasih, kita sodakohkan, kita berikan, itulah bir. Makanya Al-Quran itu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma yuhibbun. Kalian tidak akan pernah sampai kepada derajat albir sampai kalian mampu memberikan sesuatu yang paling kalian cintai. Maka dalam hal birrul walidain artinya adalah kebaikan yang berlipat-lipat, kebaikan yang paling puncak yang harus kita berikan kepada orang tua. Jadi bukan sembarangan kebaikan. Kebaikan yang harus berbeda dengan kebaikan kita kepada teman, kolega, tetangga harus beda. Kalau kebaikan kepada orang tua harus di atas segalanya. Makanya kalimatnya birrul walidain, puncak kebaikan. Jadi ayat kita mengajarkan anishkurli wali walidaika. Bersyukurlah kalian kepada orang tua kalian dengan cara berbakti kepadanya. Contohnya gimana? Ada banyak contoh. Yang paling populer cerita Uwais Al-Qarni. Ibunya cacat, posisi orang tidak punya, orang miskin, orang susah, tinggal di Yaman.
Ibunya minta, "Wahai anakku, saya pengen berhaji ke Mekah." Apakah Uwais nolak? Enggak. "Ya ibu, saya usahakan. Nggak punya uang, nggak punya kendaraan, ibunya cacat. Gimana caranya?" Uwais naik turun gunung bawa sapi, bawa kerbau. Supaya apa? Ototnya kuat. Berbulan-bulan dia lakukan. Sampailah pada bulan haji, digendonglah ibunya dari Yaman ke Mekah. Yaman itu selatannya Mekah. Mekah di atas. Dari Yaman digendong sampai ke Mekah, tawaf keliling digendong, sa'i keliling digendong, sampai selesai rukun-rukun dan sunnah-sunnah haji. Itulah kata para ulama yang disebut dengan bir, puncak kebaikan. Makanya birrul walidain itu bukan bukan sekedar, "Nah ini saya ada uang 100.000 ini." Itu belum bir. Belum bir, belum itu. Belum. Seandainya kita punya misal baru dapat 5 juta, kita kasih 5 juta, itu baru birrul walidain. Ayat kita mengatakan, "Anishkurli wa liwalidayka." Bersyukur kepada orang tua kalian dengan cara semaksimal mungkin berbakti kepadanya. Berbakti. Kemudian, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. Kalau kedua orang tua kalian memaksa supaya kalian menjadi syirik, maka fala tuti'huma. Jangan diikuti. Jangan diikuti. Tapi, nah ini yang keren. Wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Tetap perlakukan orang tua kita dengan ma'ruf, dengan baik. Karena begini, iman itu prinsip tauhid. Tapi kita berbuat baik kepada orang tua itu akhlak. Ini ayat ini turun kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, turun. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini aslinya kafir, kemudian masuk Islam, orang tuanya protes. "Sa'ad, kalau kamu masih Islam juga, ibu nggak mau makan, nggak mau minum, biarkan saja ibu mati. Biar kamu disebut sebagai orang sini, sebagai pembunuh ibu." Oh, sebagai anak, goyang Sa'ad. Saya masuk Islam kok begini-begini amat. Ibu saya sampai nggak mau makan, nggak mau minum, supaya saya balik lagi ke agama sebelumnya, nyembah berhala. Tapi singkat cerita walhasil, Sa'ad kokoh imannya. "Wahai ibu, seandainya engkau," kata Sa'ad, "seandainya engkau memiliki 100 nyawa, maka silahkan kalau engkau mau melakukan ini." Walhasil, Sa'ad tetap pada imannya, Sa'ad bin Abi Waqqas tetap pada imannya, beriman kepada agamanya Allah, beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan, "Fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Tapi Sa'ad tetap berbuat baik, bukan dijauhi. Meskipun orang tuanya beda agama, beda keyakinan, namanya anak tetap berbakti. Tetap orang tuanya sakit, tetap dijenguk. Orang tua butuh uang, tetap dikasih. Orang tua kesusahan, tetap ditolong. Orang tua butuh apa-apa, tetap dibantu. Karena kenapa? Beda agama, itu urusan prinsip. Tapi kita berbuat baik kepada orang tua, itu akhlak. Al-Quran mengajarkan, meskipun orang tua kita beda agama dengan orang tua kita tidak boleh memperlakukan orang tua kita dengan kasar, dengan kata-kata yang keras, nggak boleh. Tetap harus lemah lembut. Tetap harus lemah lembut. Meskipun dia memaksa misalnya. Meskipun, "Kok kamu ini masih keras saja masih Islam?" Tetap kita pegang iman kita, tapi akhlak tetaplah menunjukkan akhlak yang ma'ruf, yang baik. Nah, "Summa ilayya marji'ukum faunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Kemudian, nah lanjut nasihat lanjutnya. "Ya bunayya, wahai anakku sayang, innaha in taqu misqala habbatin min khardalin fatakun fis sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir." Pertama, tadi nasihati anak, tauhidkanlah Allah, jangan syirik. Yang kedua, berbaktilah kepada orang tua. Yang ketiga, kasih tahu kepada anak kita, "Wahai anak, Allah itu latifun khabir." Allah maha tahu, maha teliti, maha halus, maha tahu segalanya. Karena, misal
bulan depan puasa nih. Kita mungkin tahu anak kita sahur, tapi apakah dia puasa benar atau tidak? Yang benar-benar tahu Allah. Kita tanya anak kita, udah sholat? Nah, udah. Apakah dia sudah sholat atau belum? Yang tahu hanya dia dan Allah. Maka nasihat ketiga yang harus orang tua sampaikan adalah kasih tahu kalau Allah itu maha tahu. Allah mengetahui semut hitam di batu hitam di gelapnya malam. Allah tahu. Pergerakan semut hitam di batu hitam di gelap gulitannya malam, Allah tahu. Yang ketiga nasihat kepada anak yang terus diiaiz, yang terus diulang adalah sampaikan kepada anak, wahai anakku, Allah itu maha tahu. Allah itu tahu. Ibu nggak tahu apa yang kamu lakukan di handphone kamu. Ibu nggak tahu apa yang kamu lakukan di kamar kamu. Bapak nggak tahu apa yang kamu lakukan sama teman-teman kamu. Tapi Allah maha tahu. Jadi tanamkan ini. Supaya apa? Anak kita terus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya bunayya aqimis sholati wa'mur bil ma'ruf. Wahai anakku sayang, aqimis sholat, tegakkan sholat. Kalimatnya bukan i'malu sholat, tapi aqim. Apa bedanya? Kalau saya bilang, nah, pasang tiang ini, i'mal. Dia boleh pasang lurus, yang penting ketancap. Mau lurus, mau bengkok, mau miring, terserah. Yang penting dipasang. Tapi kalau saya bilang, tegakkan tiang ini, maka harus tegak. Artinya apa? Sholat itu harus kita perhatikan bukan hanya dari segi waktu. Rukunnya, syarat sahnya, batalnya, fatihahnya, dan seluruh bagian-bagian daripada sholat. Akim, tegakkan. Bukan sembarang mengerjakan sholat itu. Tegakkan. Niatnya bagaimana yang benar. Baca fatihahnya bagaimana yang benar. Sering, Pak. Sering banget orang baca fatihah masih nggak karu-karuan. Padahal itu nggak sah itu. Menurut mazhab Syafi'i nggak sah itu sholat. Fatihahnya nggak beres. Saya beberapa kali kadang-kadang di beberapa tempat seperti di stasiun atau di bandara, saya mempersilahkan orang untuk jadi imam. Ketika dia jadi imam, kacau imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kacau bacaannya. Saya jadi bingung. Ini gimana sih? Tapi itu kenapa? Karena dia nggak belajar. Karena dia tidak serius. Nah, pesan Al-Quran, jangan sampai nih anak-anak kita yang masih kecil sampai tua begitu, memalukan. Sholat kagak beres-beres. Padahal awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah, sholat. Yang pertama dihisab nanti, sholat. Jadi, pesan keempat kepada anak adalah aqimis sholat, tegakkan sholat. Kemudian, wasbir ala ma asabak. Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Nah ini, anak-anak sekarang, generasi-generasi micin disebutnya, dikit-dikit dapat hantaman terjangan, dapat apa ya, dapat goncangan hidup, udah down, lemah. Dari kecil, Pak, sampaikan kepada anak, wahai anakku, hidup ini akan jatuh bangun. Hidup ini akan ditendang, dikucilkan, akan direndahkan, akan diinjek-injek. Tapi biasakanlah mental kamu, itu biasa. Itu biasa. Jangan sampai nanti anak kita besar, mentalnya tempe. Mentalnya tempe. Disuruh maju ke depan, nggak berani. Disuruh azan, nggak berani. Ngimamin, nggak berani. Baru dipecat, udah nangis mau bunuh diri, yes. Sampaikan ke anak, wasbir ala ma asobak. Yaitu apa? Pengendalian, pengontrolan emosi. Dari sekarang. Nah, hidup ini keras. Hidup ini banyak rintangan, cobaan. Ada yang menyikut, ada yang menjatuhkan. Tugas kamu, jatuh, tapi jangan jatuh dan berhenti. Tapi jatuh, bangkit. Jatuh lagi, bangkit lagi. Jatuh lagi, bangkit lagi. Tanamkan itu. Karena banyak, Pak. Dikit-dikit mau bunuh diri. Dikit-dikit mau kabur dari kehidupan. Hidup ini tidak tidak semudah yang anak-anak kita bayangkan. Baru diputusin pacar, yang pacaran nih, udah nangis, mewek, mau bunuh diri, Bos. Banyak. Walhasil, dari sekarang, tanamin ke anak-anak, wasbir ala ma asabak. Kemudian, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha. Jangan sombong. Mentang-mentang kita strata ekonominya bagus sama orang yang biasa-biasa aja. Wala tusa'ir.
Jangan sombong, tawadu. Nah, ajari anak kita untuk tawadu. Seorang raja, seorang khalifah, pernah menitipkan anaknya ke Imam Malik. Sama Imam Malik, bukan diajarin nahu, sorob, balaghah, mantik. Bukan. Sama Imam Malik, anak raja ini disuruh ke pasar, nggak dibawa kresek kantong. Anak raja, noh ke pasar, beli ikan. Ikannya dibawa pakai tangan kamu. Itu sebuah kehinaan sebenarnya. Tapi untuk apa? Untuk mengajarkan tawadu, rendah diri, rendah hati. Sama orang yang ekonominya biasa, sama orang yang sama ekonominya dengan kita, perlakuannya harus sama. Jangan ajarkan anak kita sedini mungkin untuk sombong. Anak kita diajarkan, level kita ini mall, jangan sampai warung, jangan sampai warteg. Wah, itu dah. Berarti kita sendiri menanamkan bibit-bibit kiber, bibit-bibit sombong. Al-Quran mengajarkan, wala tusa'ir khaddaka linnas. Jangan ajari anak kamu sombong. Ajari sejak kecil tawadu. Makanya orang tua yang ngasih uang banyak tuh tolong direm. Kasih uang seperlunya aja. Secukupnya aja, jangan bikin dia sombong. Nah, wala tusa'ir khaddaka linnas. Wa qasid masyik waghdud min sautik. Dan sederhanalah dalam hidup ini. Bersikap ini sederhana, biasa aja. Kaya boleh, tapi low profile. Tapi gaya bicara, gaya pakaian, gaya bersikap, gestur tubuh, biasa saja, sederhana. Waghdud min sautik. Dan rendahkanlah suara kalau ngomong. Makanya bapak saya kalau kecil tuh kalau bilang, kalau bapak ngomong volumenya 10, kamu jangan 10, kamu 9 atau 8. Ajari anak kita, waghdud min sautik. Rendahkan suara. Ini anak-anak ini udah mulai ini. Ngambek dikit, nggak diturutin dikit, permintaannya sama orang tua langsung suaranya lebih besar daripada orang tua. Itu durhaka itu. Ajari anak kita, Pak. Ajari anak kita, Bu. Nah, berbicara dengan yang lebih tua, ucapkanlah kata-kata yang lemah lembut. Waghdud min sautik. Ucapkanlah kata, volumenya diingat. Jangan lebih besar daripada orang tua yang ngomong itu. Kecuali memang orang tuanya sudah rintih sekali, nggak bisa ngomong. Dalam kondisi orang tua normal loh. Jangan sampai anak berbicara lebih besar. Nah, kita nasihati anak kita dengan waghdud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Walhasil, ada banyak tadi ya nasihat Bapak Ibu ya. Bersyukur kepada Allah. Jangan mensekutukan Allah. Berbakti kepada orang tua meskipun orang tua kita beda agama. Kemudian apalagi tadi? Bersabar. Jangan sombong, yang tawadu, low profile, suaranya direndahkan, itu semua ya'idhuhu, diulang-ulang sama anak. Dengan cara yang baik. Dan yang terpenting, orang tua harus menjadi qudwatun hasanah. Contoh, teladan, suri tauladan. Karena kenapa? Anak kita itu peniru yang ulung. Bagi anak kita, orang tua adalah sosok yang terbaik yang pernah ia kenal. Maka kalau kita menginginkan anak kita baik, kita harus lebih baik. Pengen anak kita lemah lembut, kita harus lebih lemah lembut. Orang tua nih, tiap hari si bapak nempeleng mamanya, yakin tuh anak bunuh orang. Karena kenapa ada pepatah? Orang tua kencing berdiri, anak kencing berlari. Itu prinsip ke anak kita itu. Qudwatun hasanah. Pengen anak kita senang sholat jamaah, contohin Pak Bu, pulang ke rumah jamaah sama istri. Contohin, dilihatin ke anak itu. Dilihatin, anak itu harus sering-sering ngelihat kita dengan akhlak tersempurna terbaik. Sholat tahajud, dicontohin. Biarin dia berat, tapi kita dulu. Kita mau memasukkan anak ke pesantren pun, tapi kalau dari kecil kita tidak didik dengan suri tauladan, dengan contoh, mustahil. Saya ini 9 tahun ngajar di pesantren. Setiap interview santri baru, saya selalu bilang gini, orang tua kamu dua-duanya ada di rumah? Kalau dia jawab, ada, oke. Tapi kalau dia jawab, orang tua saya sibuk kerja, nggak pernah di rumah. Yang ibu sosialita selalu jalan-jalan. Wah, kalau saya nggak terima itu masuk pesantren. Karena biasanya begini jadi masalah di pesantren. Biasanya. Karena kenapa Pak? Akhlak anak di pesantren, saya 9 tahun ngajar ini. Itu penyempurnaan aja. Sumber akhlak dia adalah orang tua. Orang tua dia bagus, di pesantren jadi tauladan.
tapi orang tuanya nggak beres, ngasih uang yang haram, nggak pernah nyontohin yang baik, sama istri suami ngomongnya kasar, si istri ngelawan terus sama suami, anak bakal lebih parah daripada itu. Saya sudah ratusan santri sudah saya liatin aja. Ini anak bermasalah, kita lihat orang tuanya. Iya, orang tuanya lebih bermasalah. Saya masih ingat ada santri namanya Raja. Itu masuk ke dia laki-laki, saking bandelnya, berkali-kali dia masuk asrama perempuan. Padahal orang tuanya kaya. Bapaknya itu bos besar perusahaan. Istrinya, ibunya itu sering keluar negeri lah. Ya ternyata singkat cerita masuk ke pesantren buang anak, nggak mau ngurusin anak. Ya sama aja di pesantren juga jadi masalah. Saya nih ngalami. Guru pesantren saya 9 tahun, ngalamin. Jadi kalau kita menginginkan anak kita baik, terapkan ini surat Luqman ayat 12 sampai 19. Kalau tidak paham nanti bisa chat saya. Ini maksudnya apa Ustaz? Supaya lebih paham. Saya kira itu saja, sudah jam 1.15, mungkin kita lanjut ke pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, materinya sangat bagus dan bermanfaat khususnya untuk pribadi saya dan umumnya untuk para jemaah. Memang sebagian kita sudah berkeluarga dan juga sudah memiliki anak. Pertanyaan saya di sini, ketika kita menasihati anak agar anak itu dalam artian langsung menurut atau langsung patuh itu saya adakah doa-doa tertentu ataupun nasihat tertentu agar anak kita itu langsung menurut atau langsung patuh ketika kita perintahkan. Kadang-kadang ya beberapa anak dan juga kadang-kadang saya juga suka langsung dikerjakan, kadang enggak langsung dikerjakan, terutama dalam hal sholat. Mungkin ada nggak doa tertentu agar anak kita, khususnya anak saya, bisa langsung nurut ataupun patuh ketika kita suruh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, jadi penting ya, bagus ini. Saya tadi belum nyampaikan. Ketika anak kita kecil, mungkin bapak masih punya anak bayi atau masih umur 5-6 tahun, masih kecil lah ya. Ulama Yaman mengajarkan begini. Sering-sering pegang dada anak. Pegang nggak? Jadi anaknya pegang dadanya. Bacakan 2 surat. Pertama, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra wa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Pegang dadanya, baca surat Al-Insyirah tadi, baca 7 kali sesering mungkin. Surat yang kedua, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Catat Pak ya. Yang 2 surat, alam nashrah sama al-fil. Kalau al-fil pegang kepalanya. Apa alam nashrah itu? Supaya alam nashrah laka sodrok, supaya sodar itu hatinya mudah tersentuh. Dibacakan zikir mudah ingat Allah, dinasihati mudah terenyuh. Baca surat Alam Nashrah 7 kali sama baca Alam Taro 7 kali. Alam Nashrah pegang dada anak, Alam Taro pegang kepala anak, itu dibacakan. Terutama pas anak kita masih balita.
Pegang, baca sering-sering. Itu salah satu amalan para ulama. Di samping itu tetap kembali ke tadi, qudwatun hasanah. Kitanya, sebelum kita merintahkan, kita dulu sudah belum melakukan. Sebelum kita meminta anak untuk rajin sholat, kitanya sudah rajin dulu. Kitanya dulu, baru kita bisa berharap anak itu bisa. Ya, kalau kitanya aja nggak pernah melakukan itu, misal kita nyuruh anak kita rajin duha, kitanya nggak pernah duha, ya sulit juga. Ya, jadi salah satu amalannya Pak adalah baca dua surat tadi, supaya anak kita tuh kalau kita omongin tuh denger, patuh, taat, langsung ngejalanin, nggak pakai lawan, nggak ngapain lawan. Dan ini ada sahabat Nabi Huzaifah, yang Nabi sampai mimpikan dia masuk ke dalam surga baca Quran. Indah sekali suaranya. Bangun-bangun Nabi cerita ke Aisyah, saya nemu sahabat di surga, saya ngeliat dia baca Quran. Kata Aisyah, siapa? Dijawab Huzaifah. Apa amalannya? Amalannya adalah birrul walidain. Jadi dia ini selama hidupnya gak pernah kalau perintah orang tua, kenapa saya ngelakuin ini Bu? Kenapa harus ini Bu? Kenapa harus itu Pak? Gak pernah. Setiap perintah orang tuanya langsung iya. Maka Rasulullah memimpikan dia masuk surga dalam keadaan membacakan Al-Quran dengan suara yang sangat indah. Itu apa? Berbakti kepada orang tua. Amalannya itu. Amalnya hanya berbakti kepada orang tua. Setiap orang tua perintah, nyuruh, tidak pernah nanya, kok harus begini Pak? Kenapa harus ini? Kenapa harus begitu? Enggak. Langsung iya. Nah, itu amalannya. Jadi tadi ada amalan pertama dari kita sendiri, akhlak menyontohkan. Yang kedua, dua surat tadi kita sering-sering baca ke dada anak kita dan kepala kanan Pak ya. Ada lagi? Monggo Pak. Pak, ibu dulu. Ibu dulu, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nah kalau tadi kan nih untuk anaknya nih, yang tadi itu anaknya. Nah kalau sekarang untuk orang tuanya gimana ya, biar kita bisa sabar nih nanggepin si anak-anak nih yang mungkin kita bertanduk seringan nih buat ibu-ibu sih kayaknya yang lebih sering. Suaminya enggak, ibu-ibunya kayak yang lebih sering. Mungkin bapak-bapak juga pernah ngalamin kalau lagi ngajarin anak-anaknya belajar atau lagi nggak bisa dibilangin itu gimana nih biar kita ngeredam sabarnya gitu, biar sabar dengan nanggepin anak-anak nih. Iya. Nah, anak sekarang kan luar biasa, kalau dibilang itu malah dia bisa lebih ngejawabnya. Iya, betul. Gitu. Makasih, assalamualaikum. Iya, ya. Sebagai orang tua, anak itu kita harus pegang prinsip. Anak itu adalah asbab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini satu prinsip. Anak itu lahir bukan dia yang minta, tapi kitalah yang berkehendak. Prinsip Pak ya. Ini prinsip ke anak ini, bukan prinsip kita sebagai anak. Prinsip sebagai orang tua nih ya, jangan dibalik. Kalau prinsip kebalik jadi ngaco. Jangan kebalik. Sebagai orang tua, sekali lagi saya tekankan, anak itu kita ini punya prinsip, pegang prinsip ini. Satu, anak itu jalan kita masuk ke dalam surganya Allah. Yang kedua, anak itu tidak minta dilahirkan. Anak kita itu tidak minta diadakan di dunia, tidak. Kitalah yang minta. Walhasil apa? Seluruh resiko yang ada ketika anak itu lahir, mau dia rewel, mau dia ngelawan, itu semua kita terima dengan ikhlas, dengan mengharap surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini satu. Jadi jangan prinsipnya, kan gue udah kasih lu makan, kan gue udah kerja capek-capek. Bukan itu prinsipnya. Prinsipnya kita yang mau dan kita lah yang bertanggung jawab. Karena dia tidak sama sekali meminta untuk ada di dunia ini. Tapi ini prinsip untuk orang tua. Jangan dipegang anak ini. Kalau anak prinsipnya, saya ini diadakan orang tua kehendaknya Allah. Kehendaknya Allah. Dan asbab berbakti kepada orang tua, saya masuk surga. Kalau ini dipegang anak repot, melawan terus anaknya. Jangan sampai kita pegang prinsip ini durhaka. Tapi peganglah orang tua, peganglah prinsip ini. Walhasil anak kita banyak komplain A, B, C, D, E, kita bisa sabar. Kita bisa tenang, kita bisa kalem dengan prinsip tadi. Kemudian
Setelah prinsip itu kita pegang, kita mulai ajarkan pelan-pelan. Tadi dikatakan wa'mur bil ma'ruf. Ajarkan anak kita untuk berlaku ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Ma'ruf itu kebiasaan yang menjadi sebuah kesepakatan di satu masyarakat. Tapi bisa jadi tidak menjadi suatu kesepakatan di masyarakat yang lain. Contoh unggah-ungguh, nunduk, cium tangan. Kalau lewat depan orang tua nunduk, itu bagian daripada wa'mur bil ma'ruf. Ma'ruf. Ma'ruf itu seperti itu, ya. Kalau misalnya kita bilang, udah tuh, budaya kita nih budaya yang halus, pakai yang ini, jangan ikut budaya barat. Ya. Kalau bertolak pinggang itu bagus atau tidak? Tentu buruk bagi budaya kita. Ya. Megang kepala orang nggak baik. Nah, ajarkan yang ma'ruf. Ya, Nabi itu, Pak. Kalau orang manggil, ya Nabi, ya Rasulullah, tidak pernah begini. Hah? Nggak pernah. Nabi menoleh dengan badan-badannya. Ajarkan anak kita kalau dipanggil, jangan apa Pak? Gitu. Mulai ajarkan ahlak-ahlak gitu loh, yang terperinci itu. Nabi itu, saya paling nggak senang ya. Kalau salaman ada orang salam nih, nyalamin kita nih, tapi kepalanya kemana? Oh itu nggak berakhlak. Ajarin ke anak kita kalau salamin orang tuh lihat, tatap matanya, bukan nggak mesti dicium sih. Kalau seumuran, maksudnya kalau tatap matanya. Ajaran Nabi itu begitu. Saking hormati orang gitu. Nggak ada Nabi. Nggak ada. Nah ajari detail akhlak ini Pak. Dari kecil saya bilang. Dari kecil diajarin. Tadi suara, nak, tolong kalau bersuara jangan lebih besar daripada Bapak. Ajarin anak kita. Ada loh sampai sekarang. Orang kalau ngomong biasa aja. Ngomongnya biasa aja. Tapi seperti orang marah. Kenapa? Nggak pernah diajarin ngerem suara. Nggak pernah disuruh ngatur volume suara. Jadi ajar anak kita yang detail-detail gitu. Tapi memang berat dan kita punya porsi. Dan kita harus memiliki porsi sabar yang luar biasa. Porsi sabar yang luar biasa. Terutama pas masih kecil. Tapi ingatlah, pembiasaan waktu kecil akan terbentuk ketika besar. Saya pengalaman, anak-anak yang masuk pesantren saya, itu remaja, SMP, sampai SMA. Sudah bagus Pak. Jadi dari kecil didikannya sudah bagus. Begitu remaja, saya tuh sebut ya, namanya Jimli, sekarang kuliah di Maroko. Lulus dari Maroko. Akhlaknya luar biasa bagus sekali. Tapi ternyata setelah orang tuanya datang, saya bilang orang tuanya ternyata lebih luar biasa akhlaknya. Gitu ah. Jadi mungkin itu saja jawaban dari saya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang lainnya, Pak Harim. Ya, monggo. Nggak apa-apa. Masuk TV, Nggak apa. Pak, tanya dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya tentang berbakti kepada orang tua, Pak Ustaz. Kadang-kadang waktu kita bercerita ke orang lain, dibilang begini, ya kamu gampang, orang tua kamu masih ada, jadi mudah memperlihatkan bahwa berbakti ke orang tua seperti ini, seperti itu. Nah, bagaimana tindakan atau amalan-amalan kita kalau orang tua kita meninggal? Apa yang harus kita lakukan untuk berbakti kepada orang tua, Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama yang paling populer, sedekah atas nama orang tua. Sedekah ke masjid atas nama orang tua kita. Itu salah satu hal yang paling luar biasa. Orang tua kita mendapatkan, ini cerita orang tua sudah tidak ada. Artinya sudah di yaumil barzakh, sudah di alam kubur. Sedekah atas nama orang tua. Yang kedua, sering-sering baca doa, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Makanya sebagian ulama mengatakan gini, Pak. Kalau baca waladhdallin salat, setiap salat itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sepanjang dallin. Kata para ulama, baca doa rabbighfirli wali walidayya. Kita doakan orang tua kita. Habis sholat, doain orang tua. Kemudian apa? Malam Jumat tahlil, kirimi orang tua kita. Itu menjadi satu santapan hidangan yang sangat nikmat di sana. Kalau orang tua kita sedang tersiksa, itu menjadi tameng yang akan menghalangi dari segala siksa.
Jadi amalan-amalan kita semua yang tertuju, yang kita tujukan, baca nih wa ila hadratin nabil mustafa, sebut nama orang tua, wana khususon fulan bin fulan, al-fatihah, baca yasin, sodakoh, baca doa, itulah yang akan sampai. Doa-doa itulah yang akan sampai dan membantu dan meringankan seandainya orang tua kita akan azab, atau bahkan memberi kebahagiaan yang lebih seandainya orang tua kita sedang mendapatkan kebahagiaan di sana. Jadi caranya dengan doa, mengirimkan sodako, sodako atas nama orang tua, ila hadratin nabi, baca tahlil, istighosah, semua tertuju untuk orang tua. Itulah yang bisa kita lakukan. Kalau orang tua belum haji, kita badal haji, badal umroh, dan sebagainya. Itu bisa kita lakukan untuk orang tua kita sebagai bukti kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Gitu. Sama cari, ini yang penting nih. Cari orang tua kita punya utang nggak? Coba tanya. Kalau misalnya orang tua kita punya utang dan kita kebetulan memang punya harta lebih, kita bayar. Cari itu siapa yang ngutangi orang tua kita. Bayar. Barangkali ada yang kelupaan, barangkali ada yang ketinggalan, bayar. Itu cara kita berbakti. Kita tidak membiarkan orang tua kita masuk ke neraka atau dilalap api neraka karena amaliyah-amaliyahnya selama di dunia yang kurang baik. Tuh. Kita tidak biarkan itu. Kita cari apa amal orang tua kita yang belum dia kerjakan, atau yang dia tinggalkan, sholatnya misalnya, umrohnya belum kerjakan, hajinya belum dikerjakan, itu kita usahakan semaksimal mungkin, sebisa kita. Jadi gitu. Ada lagi, Bapak? Ibu-ibu mungkin masih ada? Cukup ya? Cukup, baik. Saya tutup pengajian kita hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita. Buka-buka surat Luqman dan ulang-ulangi itu kepada anak. Sampaikan itu kepada anak kita. Semoga kita semua punya anak, punya tetangga, punya turunan yang menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, yang bermanfaat untuk umat dan bangsa, yang nanti menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.